berkaitan dengan proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, secara khusus diberikan kepada sekolah dan para siswa agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar. Administrasi layanan khusus ini di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah yang efektif dan juga efisien. Sekolah merupakan salah satu sarang yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari produk bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Peserta didik juga dituntut untuk memperbaiki, dan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 2 Pasal 4 yang membuat tentang adanya tujuan pendidikan nasional untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut. Maka sekolah memerlukan suatu manajemen layanan khusus yang mengatur segala kebutuhan peserta didik, sehingga tujuan pendidik tersebut dapat tercapai. Manajemen layanan khusus ini di sekolah pada dasarnya ditetapkan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus ini diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Pendidikan di sekolah juga berusaha agar peserta didik senantiasa berada di dalam keadaan baik. Baik di sini menyangkut aspek jasmani maupun rohaninya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, manajemen layanan khusus ini adalah suatu proses kegiatan yang memberikan layanan kebutuhan kepada peserta didik bertujuan untuk dapat tercapainya secara efektif dan efisien. Kepala sekolah perlu mempertimbangkan secara matang apabila hendak menyelenggarakan program layanan khusus. Apakah bagian dari layanan khusus tersebut memberikan bantuan terhadap sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, apabila layanan khusus ini diorganisasikan secara baik dan dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan kemungkinan untuk memperbaiki pertumbuhan murid. Kepala sekolah harus selalu melihat hubungan antara layanan khusus dengan program pendidikan secara menyeluruh. Nah, pada hakikatnya, untuk mempermudah penyelenggaraan kegiatan layanan khusus ini, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan menerapkan pendekatan psikologis di dalam administrasian personal. Kepala sekolah yang baik harus memanfaatkan keterampilan kepemimpinannya untuk menunjukkan tindakan yang menghasilkan organisasi dan manajemen yang efisien atas layanan khusus. Nah, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis layanan khusus. Di sini yang pertama ada laboratorium. Nah, laboratorium ini merupakan sarana pendukung untuk pembelajaran di sekolah secara sederhana yang
sebagai suatu tempat di mana dosen dan mahasiswa, guru dan siswa, dan orang lain atau masyarakat dan kalangan lainnya bekerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Nah, yang kedua di sini ada perpustakaan. Merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada pendidik dengan maksud membantu menunjang proses belajar di sekolah, melayani informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan kreatifan melalui koleksi bahan pustaka. Perpustakaan adalah perpustakaan yang bergabung pada sebuah sekolah dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama untuk membantu sekolah mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuannya pendidik pada umumnya. Nomor 3 di sini ada UKS, yaitu usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Yang keempat di sini ada kafetaria. Pertimbangan awal pada pendirian kafe atau warung kantin sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek-aspek yang lain yang lebih penting keberadaannya. Kafe, warung, kantin sekolah juga diharapkan, namun mampu menyokong kelainan proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafe itu adalah: yang pertama, administrasi kafe atau warung atau kantin sekolah ini harus menjaga kebersihan masakan yang disajikan kepada siswa. Yang kedua, kebersihan tempat juga harus menjadi pertimbangan utama karena kebersihan diharapkan dapat menjauhkan penyebaran hama penyakit yang dapat menular ke siswa. Yang ketiga di sini ada makanan-makanan yang disediakan hendaklah makanan yang bergizi tinggi. Yang keempat, harga makanan yang hendaknya dapat terjangkau atau sesuai dengan kondisi ekonomi siswa. Yang kelima di sini ada diusahakan agar kafe atau warung atau kantin sekolah tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlama-lama atau nongkrong. Kondisi ini akan menyokong munculnya perlakuan negatif. Nomor 5 di sini ada seranah ibadah. Di setiap sekolah, layanan rumah peribadahan ini sangat diperlukan. Layanan rumah peribadahan ini merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik. Yang keenam di sini ada asrama. Bagi peserta didik yang khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, diperlukan adanya asrama ini karena selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama ini juga bermanfaat bagi pendidik dan petugas asrama tersebut. Manfaat dari layanan asrama
asrama sekolah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini ada tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan optimal, terutama jika berbentuk tugas kelompok, maka para siswa akan mudah mengerjakannya di satu tempat yang sama. Yang kedua di sini sikap dan tingkah laku dari peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik jika melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hal-hal negatif dan yang tidak diinginkan. Selanjutnya di sini, jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, dapat saling membantu. Selanjutnya di sini dapat meningkatkan kecemasan dari orang tua terhadap apapun yang menyangkut putra-putrinya. Selanjutnya merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Nah, selanjutnya di sini ada peranan guru dalam administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus ini adalah suatu layanan secara khusus atau usaha yang tidak secara langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar di dalam kelas, namun secara khusus diberikan oleh sekolah untuk para siswanya agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Salah satu peranan guru dalam administrasi layanan khusus ini adalah dalam bidang layanan khusus asrama. Pengelolaan asrama adalah pengurusan asrama dan pelaksanaan asrama ini di sekolah berjumlah 5-7 orang yang terdiri atas guru dan anggota dharma wanita. Sekolah yang bersangkutan diketuai oleh wakil kepala sekolah. Urusan kesiswaan, masa kerja, pengurusan asrama ini dapat ditempuh dengan 3 atau 5 tahun. Dan setelah itu perlu ada pemilihan lagi. Untuk sebaiknya kepengurusan asrama sekolah diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga yang ditetapkan sekolah. Pengurusan asrama di dalam pelaksanaan kegiatan yang bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah, sedangkan pelaksanaan asrama terdiri atas pegawai tetap sekolah yang berkantor dan bertempat tinggal di asrama mereka, dibantu oleh beberapa pelaksanaan operasional yang bertugas dalam bidang kebersihan dan keamanan. Berikut ini merupakan dari pengelolaan asrama sekolah, yaitu sebagai berikut: membuat peraturan penyelenggaraan asrama. Yang kedua, penyusunan anggaran belanja untuk pengelolaan per tahun. Yang ketiga, membuat peraturan yang berkaitan dengan keamanan asrama sekolah. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.